Jurnal Refleksi Dua Mingguan Modul 1.4 Budaya Positif. Fasilitator saya adalah Ibu Sriningsi MPDI dan pengajar praktik saya adalah Ibu Evelina MPD. Jadwal Modul 1.4 29 September sampai 28 Oktober 2023. Yang pertama mulai dari diri, 2 eksplorasi konsep, 3 ruang kolaborasi, 4 demonstrasi kontekstual, 5 elaborasi, 6 koneksi antar materi, 7 aksi nyata. Jurnal refleksi yang saya gunakan adalah model 4F. Setelah mengikuti proses pembelajaran dan menyelesaikan berbagai tugas modul 1.4 budaya positif, maka saya akan melakukan refleksi dengan model 4F yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway, yaitu yang pertama fact, peristiwa, 2 feelings, perasaan, 3 finding, pembelajaran, 4 future, penerapan. Yang pertama fact atau peristiwa. Kegiatan modul 1.4 dimulai pada tanggal 29 September 2023. Saya mempelajari materi mulai dari diri. Pada materi ini saya mempelajari materi dan membuat pertanyaan maupun pernyataan tentang kasus atau persoalan yang diberikan dalam LMS. Kemudian pada tanggal 3 September dengan 5 Oktober saya mempelajari materi eksplorasi konsep. Materi pada eksplorasi konsep ini cukup banyak. Di samping mempelajari materi, saya juga harus membuat pernyataan yang ada pada materi tersebut. Materinya tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, segitiga restitusi. Pada tanggal 6 sampai 9 Oktober 2023 masuk pembelajaran ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini saya mempelajari materi dan menjawab pertanyaan yang ada di LMS, serta saya memberikan tanggapan pernyataan teman calon guru penggerak lainnya. Di sini saya dan teman-teman calon guru penggerak lain dibimbing fasilitator saya yaitu Ibu Sriningsi MPDI dengan didampingi pengajar praktik Ibu Evelina MPD. Dalam diskusi ini, calon guru penggerak memahami konsep budaya positif dan saling berdiskusi, memberi masukan dan penguatan serta saling menanggapi. Pada tanggal 5 Oktober 2023 bersama fasilitator lewat Vicon dibagi menjadi 3 kelompok. Saya harus berdiskusi bersama kelompok tentang 4 kasus yang diberikan. Saya masuk di kelompok 1 bersama Bapak Adrian, Ibu Erisa, Ibu Ika Cahyaningsi, dan saya sendiri, Rosita Manalu. Setelah berdiskusi tentang 4 kasus tersebut, kita disuruh menyiapkan presentasi tentang 1 kasus yang dipilih kelompok. Pada tanggal 9 Oktober 2023, saya kembali bersama dengan fasilitator dan teman guru penggerak lainnya melakukan kegiatan presentasi. Saya kelompok 1 mempresentasikan kasus tentang manajer. Pada saat presentasi, calon guru penggerak aktif dalam tanya jawab. Setiap kelompok mempresentasikan dan menanggapi presentasi dari kelompok lainnya. Setelah presentasi, tugas kelompok semakin sempurna diunggah di LMS pada sesi unggah ruang kolaborasi. Pada tanggal 10 Oktober masuk ke demonstrasi kontekstual. Saya pada kegiatan ini diminta untuk mempraktekkan segitiga restitusi dengan 2 kasus berbeda. Selanjutnya untuk diunggah di LMS. Saat itu saya mempraktekkan kasus murid yang sering datang terlambat ke sekolah dan 2 murid yang mengobrol saat temannya presentasi di depan kelas. Setelah itu saya juga membuat keyakinan kelas bersama anak didik saya. Pada tanggal 14 Oktober 2023 saya mengikuti Lokakarya 2 yang diselenggarakan di SMA 2 Pangkal Pinang. Dalam kegiatan ini saya dan kelompok lainnya bertemu secara luring dan kegiatan ini dibersamai oleh 3 pengajar praktik yaitu Ibu Evelina, Bapak Selamat, dan Ibu Afrika. Pada tanggal 17 Oktober 2023 saya menjalani post-test modul 1.4 budaya positif. Saya diberikan waktu 1 jam untuk menjawab 20 soal pilihan ganda tentang materi budaya positif modul 1.4 ini.
Pada tanggal 19 Oktober 2023, saya membuat koneksi antar materi, mengaitkan materi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Selain itu, saya diminta menjawab pertanyaan panduan dalam materi koneksi materi. Setelah itu, saya membuat tabel rancangan aksi nyata. Pada tanggal 16 sampai tanggal 30 Oktober 2023, saya harus membuat aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif bagi rekan kerja di sekolah. Pada pelaksanaannya, saya terlebih dahulu meminta izin kepada kepala sekolah untuk kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan. Setelah itu, saya mengumumkan kepada semua rekan guru, lalu kemudian saya mempersiapkan materi PowerPoint. Ketika saya presentasi, saya tidak lupa menunjukkan video hasil aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu penerapan segitiga restitusi dan juga pembuatan keyakinan kelas. 2. Feelings, perasaan. Setelah mempelajari modul 1.4, perasaan saya menjadi sangat senang dan semakin antusias untuk bisa menerapkan materi modul 1.4 ini. Dan pada saat saya menerapkan pembuatan keyakinan kelas, disitulah saya menemukan hal yang berbeda, karena dalam pembuatan keyakinan kelas ini, murid dengan kesadarannya mengungkapkan nilai-nilai kebajikan disiplin positif yang diyakininya. Pada saat pembuatan keyakinan kelas ini, perasaan saya senang karena ternyata murid juga antusias melaksanakannya. Selain itu, saya juga senang dalam praktek segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan murid. Pada saat saya melakukan restitusi itu, saya sangat menghargai murid karena mau terbuka dengan masalah yang dihadapi dan tentang bagaimana cara memperbaikinya. Sangat senang rasanya ketika saya bisa melakukan kedua hal tersebut. Ketika murid melanggar peraturan, mereka harus menemukan solusi sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.4 adalah budaya positif ini adalah bahwa sebagai calon guru penggerak harus menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat dalam menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Dengan begitu, penerapan segitiga restitusi sebagai solusi ketika ada murid yang melanggar keyakinan kelas. Karena restitusi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan memang, hal tersebut dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan damai, dan anak-anak pun tidak kehilangan identitas mereka, justru mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Keempat, future penerapan. Sebagai penerapan ke depan saya adalah sebagai berikut. 1. Saya akan mengibaskan kepada rekan sejawat apa yang sudah saya pelajari dan praktekkan. Kedua, saya akan membuat keyakinan kelas pada kelas yang lain. Ketiga, saya akan selalu menerapkan segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan murid. Demikianlah jurnal 2 mingguan saya terkait modul 1.4 tentang budaya positif. Thank you for watching. Bye-bye.